Dan saya sudah siapkan beberapa menu ya. Ada 2 menu nih kali ini. Tapi yang pasti makanan ini dibuat hanya pada saat bulan Ramadan ya. Beras ketan yang diolah menjadi jadah terlebih dahulu ya. Kemudian dikasih pandan dan juga yang khas itu adalah nangkanya ya. Entah sejarahnya seperti apa. Kenapa disebut dengan jadi telo pendem yang sudah atau ubi jalar yang sudah dikukus kemudian dihaluskan jadi rasa dari kuah yang coklat dan juga ubinya ini adalah manisnya dari pemirsa di mana saja Anda berada, kita ketemu lagi di Recong Buntung Channel bersama saya Widya. Iya, dan di kesempatan kali ini senang sekali saya. Ini sudah memasuki puasa hari keberapa ya? Saya baru saja memasak dari dapur pemirsa dan saya sudah siapkan beberapa menu ya. Ada 2 menu nih kali ini. Ini adalah makanan khas dari satunya kota Jogja dan yang satunya itu kalau kita cari-cari sejarahnya tentang kolak biji salak ya, itu kayaknya aslinya sih dari Betawi ya. Oke, nanti kita akan bahas sama-sama tentang makanan khas ini tentu di Recong Buntung Channel. Yang pasti saya selalu berharap, selalu berdoa pemirsa semuanya dalam kondisi yang sehat. Apalagi di bulan Ramadan ini semuanya semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya ya pemirsa ya. Oke, saya buka masker dulu ya pemirsa ya. Nah, baik pemirsa, kesempatan hari ini saya menyajikan 2 masakan. Ini merupakan masakan khas ya. Karena kita tahu bahwa masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki makanan yang khas sekali di bulan Ramadan. Nah, demikian juga di Jogja ini ada satu masakan atau makanan sebagai pembuka puasa yang hanya dibuat dan dijajakan itu pada saat bulan puasa ya. Dan makanan yang satu ini itu biasanya itu dijual di tempat-tempat sentra jajanan buka puasa Ramadan ya. Ini adalah namanya kicak ya pemirsa. Barangkali kalau orang asli Jogja sudah sering mendengar kata kicak ini atau bahkan sudah mengenalnya, atau barangkali ada juga loh beberapa ternyata ya teman-teman saya di kantor tuh juga beberapa yang nggak tahu ternyata ada makanan semacam ini dan namanya kicak ya. Dan kadang-kadang diplesetkan nih, terutama sama Mas Hami nih sama Mas Agung tuh katanya kicak-kicak di dinding gitu pemirsa. Iya. Entah siapa yang memberi nama ini dan nama ini diberikan biasanya kan ada filosofinya ya, tapi kita nggak tahu kicak itu sendiri artinya apa. Tapi yang pasti makanan ini dibuat hanya pada saat bulan Ramadan ya. Nah, kicak itu sendiri terbuat dari beras ketan ya, beras ketan yang diolah menjadi jadah terlebih dahulu ya. Jadi dengan cara dimatangkan dulu ketannya, kemudian dicampur dengan parutan kelapa, kemudian juga dikasih garam ya. Kemudian setelah itu ditumbuk atau dihaluskan. Nah, nanti kalau sudah menjadi jadah, dia dipotong-potong. Nah, kemudian baru diolah untuk olahan berikutnya, yaitu dari kelapa parut, kemudian gula pasir, dan ini ada kuning-kuning, ini adalah nangka. Jadi pemirsa, kicak ini selain harum dari nangkanya itu sendiri, juga harum dari pandannya. Karena pada saat memasak itu pandannya juga ikut dimasak ya. Jadi aromanya menggoda sekali pemirsa. Aduh, jangan sampai batal tapi ya pemirsa ya. Oke. Ya, masih tentang kicak ya pemirsa. Jadi kicak ini
Konon asalnya itu dari sebuah kampung di kota Yogyakarta yang namanya Kauman ya. Jadi Kauman itu adalah sebuah kampung yang itu ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tidak jauh dari pusat kota Malioboro. Arahnya dari Malioboro itu ke selatan sebelum alun-alun itu ke arah kanan ya atau ke barat. Nah di seberang rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah itu namanya Kauman. Di sana ada masjid dan tempat tersebut memang tempat bersejarah bagi orang Jogja dan juga khususnya bagi masyarakat Muhammadiyah ya, karena di tempat itulah lahirnya Muhammadiyah. Nah di Kauman ini ada satu masjid masjid kuno, namanya juga Masjid Kauman. Kemudian di seputaran Kauman ada satu gang, memang tempat itu sudah padat sekali penduduknya, sehingga jalanan masuk ke kampung Kauman ini sendiri jalannya itu berupa jalan gang-gang kecil gitu ya pemirsa ya. Dan seperti halnya kalau kita pergi ke kota gede ya, seperti itulah gambarannya. Jadi jalannya gang-gang kecil begitu. Nah ada satu gang itu setiap kali bulan Ramadan itu menjadi tempat atau sentra penjualan jajanan khas Jogja sendiri atau jajanan khas yang dijual pada saat bulan Ramadan ya. Jadi pasar tiban lah istilahnya seperti itu ya, pasar tiban, walaupun di Jogja ini ada beberapa. Dan kicak ini juga menjadi salah satu komoditi dagangan dari pasar Ramadan itu. Dan ini merupakan makanan yang khas, juga banyak dicari orang. Nah biasanya ini dijual dalam bentuk diwadahkan di mika ya, mika kotak-kotak gitu. Harganya kalau dulu itu masih sekitar 3.000 mungkin ya, nggak tahu kalau sekarang ya, karena ini saya memasak sendiri kicaknya. Dan kicak sendiri itu sebenarnya ada bahan dasarnya ada 2 macam ya. Kebetulan ini saya membuatnya yang dari beras ketan ya, yang satunya lagi itu ada dari singkong ya, dari singkong. Jadi caranya sama, singkongnya dikukus terlebih dahulu, kemudian dihaluskan, dibuat seperti getuk gitu ya. Nah kemudian nanti setelah itu dipotong-potong baru dimasak dengan gula putih atau gula pasir ya, kemudian parutan kelapanya juga kelapa yang masih agak muda ya, sehingga nanti ketika dimakan itu tidak, kalau kelapa tua kan agak nggak enak lah kalau dimakan gitu ya. Kemudian dikasih pandan, dan juga yang khas itu adalah nangkanya ya. Nah kebetulan kalau tahun ini kita akan memasuki bulan Ramadan ini, kebetulan nangka itu agak susah nyarinya ya pemirsa ya. Nanti barangkali kalau sudah sudah ini dijual, mungkin harganya juga agak lebih tinggi dari biasanya ya, karena nangkanya sendiri itu susah sekarang dicari ya. Oke. Jadi itulah makanan khas yang berasal dari daerah Kauman, tetapi sudah cukup tersebar banyak di sentra-sentra jajanan di kota Yogyakarta, dan hanya muncul ketika bulan Ramadan saja ya. Nah, nanti kita buka sama pakai kicak ya pemirsa ya. Ini rasanya manis, ada gurihnya, kemudian aroma pandan dan juga aroma nangkanya itu benar-benar sangat nendang pemirsa. Nah, jadi mungkin Anda yang belum pernah mencobanya bisa membuatnya sendiri, atau barangkali kalau jalan-jalan ke kota Yogyakarta silahkan cari di sentra-sentra jajanan Ramadan, biasanya di sana ada ya. Nah itu salah satu yang khas dan hanya ada di bulan Ramadan. Nah kemudian yang satunya lagi, ini adalah kalau orang menyebut kolak biji salak ya, entah sejarahnya seperti apa, kenapa disebut dengan kolak biji salak. Mungkin maksudnya biji salak itu jadi memang benar-benar bijinya atau isinya itu ya, jadi berbentuk bulat-bulat gitu ya. Mungkin pada awalnya itu kenapa disebut biji salak, mungkin warnanya agak lebih gelap lagi ya. Dan ini terbuat dari
ubi ya. Kalau saya sih lebih lebih sreg gitu ya, menyebutnya sebagai jenang juga sih ya. Hampir sama jenang candil sama jenang grendul yang kemarin juga sudah kita tampilkan ya. Tetapi kalau kolak biji salak ini terbuat dari ubi jalar ya, atau kalau orang Jawa bilang telo pendem gitu ya. Jadi telo pendem yang sudah, atau ubi jalar yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan, dikasih garam dan dicampur sedikit dengan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Kemudian dibuat bulat-bulat, kemudian dimatangkan terlebih dahulu, atau bisa juga pematangannya pada saat membuat kuahnya ini ya. Nah, kalau dalam filosofi orang Jawa itu telo pendem itu adalah memiliki satu makna, ataupun satu arti ya. Jadi ubi-ubian atau telo sing kependem atau terkubur itu memiliki satu arti ataupun maksud kalau di dalam bahasa Jawa ya, yang kira-kira artinya bahwa kehidupan itu berasal dari tanah dan nanti kembalinya akan kepada tanah ya. Jadi diharapkan orang yang menikmati telo pendem atau telo sing kependem gitu ya, itu akan selalu mengingat bahwa kehidupan itu berawal dan berakhir di tanah ya. Dan ini juga memberikan satu pembelajaran buat kita semuanya ya, bahwa segala sesuatu itu memang kalau mau mengerjakan sesuatu itu harus dipikir, dipendem dulu gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi artinya dipendem itu dipendam, jadi dipikirkan dulu dalam hati baru kita bertindak. Nah, ada filosofi yang banyak sekali terkait dengan polowijo atau polo kependem ya kalau dalam istilah Jawanya, seperti itu. Nah, kolak biji salak ini itu memang terbuat dari ubi ya, tetapi ada juga yang mirip banget seperti ini, yaitu kalau pemirsa kenal adalah bubur candil ya. Tetapi kalau bubur candil itu dibuat dari tepung ketan ya. Tetapi kalau kolak biji salak ini benar-benar lembut sekali teksturnya karena dia terbuat dari ubi jalar atau telo pendem itu tadi ya. Dan biasanya itu disajikan dengan kuah santan ya. Jadi rasa dari kuah yang coklat dan juga ubinya ini adalah manisnya dari rasa ubinya, jadi asli dari ubinya. Satu sajian yang nikmat sekali ya pemirsa ya. Aduh, jadi kepingin buka nih ya. Tapi jangan, karena belum waktunya ya pemirsa ya. Oke. Dan saya membaca di beberapa literatur bahwa kolak biji salak ini asalnya dari Jakarta atau dari Betawi, dan ini juga masih menjadi satu sajian yang saat ini ketika takjilan di masjid itu seringkali masih disajikan kolak biji salak ini ya. Nah, barangkali akan menginspirasi pemirsa untuk membuat sajian pembuka puasa yang manis dan gurih, yang ketemunya nanti rasanya nikmat dan sedap ya pemirsa ya. Oke. Dan pemirsa jangan lupa untuk mohon like, kemudian juga share ya, komennya juga subscribe ya, biar kami kru Reco Buntung Channel semakin bersemangat untuk menyajikan, apalagi di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Barangkali juga akan menginspirasi untuk pemirsa semuanya. Nah, dua sudah masakan yang kami hadirkan di kesempatan kali ini. Ini adalah kicak dari ketan, dan yang satu lagi adalah kolak biji salak. Mudah-mudahan berkenan untuk pemirsa, dan sekali lagi terima kasih sekali sudah mersani atau sudah menonton Reco Buntung Channel dengan sajiannya. Insya Allah kita dipermudah untuk menjalankan ibadah, lancar ibadahnya, sehat semuanya, dan ketemu lagi di lain kesempatan. So jangan lupa
Sekali lagi, subscribe, like, komen, dan juga share ya pemirsa ya. Akhirnya saya Widya mohon pamit untuk ketemu lagi nanti di kesempatan mendatang. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Pareng.